Saya jauh-jauh dari Poso, Sulawesi Tengah. Tujuan saya ke sini maksud dan tujuannya apa sih datang ke sini? Ada apa yang mau dicari? Tujuannya seperti apa? ya. Saya jauh-jauh dari Poso, Sulawesi Tengah. Tujuan saya ke sini untuk memperjuangkan hak anak saya yang sudah sekitar 10 tahun tidak bertemu ayahnya. Bahkan ayahnya sampai sekarang juga seorang public figure yang berinisial A tidak mau mengakui bahwa anak saya itu adalah anak kandung dia. Dia hanya bisa membuat statement di salah satu media online bahwa anak saya itu diakui 1000% adalah anak kandung dia. Hanya saja saya yang nggak mau untuk tes DNA. Ternyata semua itu bohong. Dia membalikkan bahwa seakan-akan saya yang di sini yang tidak mau untuk menunjukkan bukti yang sebenarnya. Dan alhamdulillah ketika saya ke Jakarta sekian lama juga nggak langsung nemu ya seorang lawyer. Saya juga banyak mencari gimana supaya saya menemu seorang lawyer yang benar-benar ikhlas bisa membantu saya, karena saya sama sekali tidak punya biaya untuk memakai jasa seorang lawyer. Dan alhamdulillah mungkin ini jalan Allah untuk mempertemukan saya dengan orang yang bisa benar-benar tulus ikhlas membantu saya, yaitu ketemu dengan bapak lawyer ini. Dan semuanya data saya bersama suami saya yang tadi saya udah sebutin inisialnya itu ada pada lawyer saya sekarang. Jadi jika mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, saya belum bisa menjawab sepenuhnya, saya serahkan kepada lawyer saya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Awalnya saya nggak mengenal yang namanya Bu Tuti ini. Cuman ada seseorang yang menghubungi saya, "Bang, ada yang perlu bantuan hukum nih." Kenapa? Katanya ditinggalkan suaminya, anaknya ditelantarkan. Bu, bisa begitu? Nah, abang berkenan nggak bantu, kasihan. Katanya udah 10 tahun nyari-nyari suaminya nggak dapet, ketemu tapi nggak ada penyelesaian. Itu awalnya. Jadi hari ini Mbak Tuti datang ke kantor saya. Dari kemarin sudah menyerahkan data-data, saya baca 2 hari, baru saya undang lagi hari ini. Baru hari ini bisa teken kuasa bahwa saya siap membantu hak hukumnya Mbak Tuti dan anaknya. Kenapa saya tertarik? Karena saya juga seorang ayah yang memiliki anak, dan saya paling tidak suka lihat orang yang menelantarkan anak, istri dan anak. Ya, saya juga heran, kok ada ya seorang ayah katanya public figure, sudah menjadi seorang penyanyi terkenal di ibu kota, tidak pernah mengakui atau mengindahkan anak istrinya. Itu kan zolim menurut saya ya. Karena pernikahan tersebut berdasarkan data yang kami peroleh ini, jelas kok nama si ayah itu disebutkan dan fotonya ada nih. Ya, anaknya lahir bulan berapa ada di situ, tahun berapa ada di sini. Nanti rekan-rekan akan bisa mengikuti, bahkan di akte kenal lahir juga nih nama ayahnya ada, yang konon katanya ya penyanyi top di ibu kota. Saya sendiri belum tahu, karena ya kita akan mulai bergerak hari Senin, kita akan telusuri benar gak ini suaminya ibu ini yang datang ke tempat saya mohon perlindungan hukum ini untuk dibantu, istri seorang penyanyi top. Jadi saya belum tahu. Nanti mohon rekan-rekan bantu kami juga mencari infonya, suaminya yang disebutkan ini berinisial A itu benar tidak
dia seorang penyanyi top, sudah terkenal. Benar tidak dia bernaung di salah satu studio musik, label musik yang juga itu sangat top. Saya belum bisa sebutkan namanya. Nanti hari Senin kalau sudah kami loading ke sana, sudah mulai telusuri, baru kami bisa sebutkan namanya. Karena kita harus ajus praduga tidak bersalah. Kalau secara de jure, ya berdasarkan surat dan dokumen yang saya peroleh ini cukup sih, karena namanya juga disebutkan, menikah tahun berapa, di mana, dan sudah lahir seorang anak yang ganteng. Bahkan anak ini juga saya dengar dari ibunya juga sudah menjadi artis cilik yang sudah tampil di beberapa episode di beberapa televisi nasional. Datanya sudah ada di saya, hanya saja selama kita